Shalom saudara, selamat sore. Shalom. Mari tolong ya. Baik saudara, kita baterai saya pakai ini aja. Sore hari ini kita masuki minggu pertama di dalam bulan Maret. Kita akan bicara tentang the valley of refining atau lembah pengujian, pemurnian, ya, atau trial atau testing dan segala macam. Baik saudara, sebelum saya memulai, saya mau mengingatkan kita bahwa biarlah kebenaran firman itu yang selalu menjadi tuntunan hidup kita ya saudara ya. Kita semua punya pengalaman hidup, kita semua punya pengetahuan, kita semua pernah belajar, ya kan? Tetapi untuk menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka saudara harus kembali ke firman Tuhan. Dan setahu saya, dan Alkitab juga mengatakan bahwa pada saat kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, kita tidak akan diterima oleh dunia ini. Itu berita buruknya ya saudara-saudara. Bagi dunia, keberadaan kita itu sangat tidak disukai. Tetapi saudara, jika karena nama Kristus Anda dianiaya, maka kita bilang mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dikata di dalam ucapan bahagia itu ya, bahwa pada saat kita dianiaya karena nama Kristus, kitalah yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Saya harus bicara ini di depan karena kita berbicara tentang the valley of refreshing, yaitu di mana bukan refreshing, refining. The valley of refreshing enak banget. Kemah camping enak kan. Tapi ini lembah di mana kita mengalami pengujian. Dan kalau saudara melihat Alkitab saudara ya, tidak pernah orang Kristen itu mengalami yang namanya jalan tol. Saudara ingat baik-baik. Tidak ada yang namanya jalan tol. Yang ikut Kristus selalu melewati ujian demi ujian demi ujian. Kalau sudah melewati ujian yang pertama, maka ujian kedua tambah berat dan tambah berat ya. Kalau saudara ingat Abraham ya, Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya, orang beriman ya saudara. Tahu itu ya kan? Anda lihat pertama kali iman Abraham itu diuji pada saat Tuhan suruh keluar dari tanah Ur Kasdim pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau ada mengingat, kalau hari ini agak sulit kayak ya, apalagi kalau kita nggak punya banyak duit ya. Tapi Abraham itu berduit saudara, dia salah satu orang kaya, jadi mau pergi kemana aja nggak ada masalah, ada duit, nggak ada masalah. Jadi buat dia untuk keluar dari tanah Ur Kasdim boleh dikatakan nggak terlalu berat. Ya. Kalau hari ini kita sudah nggak ada duit, sudah hidup pas-pasan, terus disuruh pergi kamu, bingung sudah mau mana ya, orang nggak ada duit kok. Tapi Abraham itu posisinya pada saat itu dia salah satu orang terkaya di tanah Ur Kasdim. Dan pada saat dia keluar, dia pergi dengan kambing dombanya begitu banyak. Ya, jadi ujian pertama itu suruh pergi tanpa tahu arah dan tujuan. Pokoknya suruh keluar aja. Gak terlalu berat ya. Nah setelah keluar, Tuhan beri janji kepada dia tuh bahwa dia dari keturunannya akan lahir orang-orang yang dikatakan bahwa seperti keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Anda tahu kan pada saat umur berapa dia menerima janji itu? 75 tahun. Sarah umur berapa? 65 tahun. Yang wanita mengerti maksud saya ya. Mana mungkin wanita umur 65 tahun masih bisa melahirkan anak? Ujiannya lebih berat nih kan? Dan bagi seseorang, kalau sudah pada zaman itu ya, tradisi zaman itu, kalau kita sudah ngomong sesuatu dan kalau tidak ditepati itu, kalau hari ini orang bohong sih gampang sih, enak aja. Kan zaman itu nggak bisa seperti itu saudara. Kata-kata kita itu seperti hidup kita. Jadi kalau pas Tuhan janjikan bahwa kamu akan punya anak, sementara umurnya 75 tahun, kira-kira menurut saudara dia akan umbar kepada mana? Woi, gue akan punya anak. Nggak bakal, saudara, dia bakal diem. Ini bener gak? Tapi dia mempercayai Tuhan, saudara. Dia mempercayai Tuhan. Dan kalau saya hitung
dari umur 75 tahun sampai setahun sebelum Ishak itu lahir, Tuhan cuma muncul selama 10 kali. Jadi kurang lebih dalam waktu 25 tahun, Tuhan cuma muncul 2,5 tahun sekali ya. Berarti ya kalau 10 kali dibagi ya. Jadi setiap 2,5 tahun sekali, Tuhan ketemu dia. Ingatkan dia lagi tentang janji-janji itu. Berat kan saudara-saudara? Karena pada saat kalau misalnya dia umumkan, aku bakal punya anak. Terus tiba-tiba tidak ada anak. Kan malu. Saudara lihat, ujian kedua bagi Abraham adalah selama 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia menunggu, dan pada tahun pada saat umurnya yang ke-99, Tuhan datang lagi dan bilang, tahun depan kamu akan punya anak. Abraham percaya, saudara. Istrinya Ishak yang ketawa dan menggumam, katanya, mana mungkin aku birahi lagi kepada Tuanku, karena aku sudah mati haid, kira-kira begitu. Dia ketawa, Sarah ini ketawa sebenarnya. Tapi 1 tahun tepat hari yang sama lahirlah si Ishak, ya kan? Berarti selama 10 tahun dia diuji dan dengan bahwa akan punya anak. Abraham percaya. Setelah itu ujian berikutnya apa? 14 tahun kemudian, 14 atau 15 tahun kemudian, setelah Ishak itu umur 14 atau 15 tahun, Tuhan bilang, serahkan anakmu untuk dikorbankan sebagai korban persembahan. Berat, saudara. Anak sudah ditunggu 25 tahun, setelah lahir sudah remaja, terus disuruh dikorbankan. Saudara lihat, tapi Abraham patuh itu, dia patuh, dia tidak banyak alasan, dan dia melewati itu semua, saudara. Gak gampang, saudara. Kalau Anda memperhatikan orang Israel, setelah keluar dari tanah Mesir, mereka harusnya dalam waktu 6 bulan kurang lebih sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan putar-putar mereka selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Memang ada hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang Israel. Mereka sudah 400 tahun ada di tanah Mesir, kebudayaan Mesir sudah tertanam di situ, kebudayaan penyembahan berhala yang begitu kuat itu ada dalam mereka. Dan mereka itu tukang komplain, bersungut-sungut, suka memberontak. Makanya satu angkatan yang keluar dari tanah Mesir itu mati semua, kecuali Kaleb dan Yosua. Dan Yosua, bukan Yosua ini. Kaleb dan Yosua yang masuk dalam tanah Kanaan. Yang lain mati semua, anak-anaknya yang masuk. Saudara dengar baik-baik. Padang gurun itu bicara tentang ujian. Padang gurun itu berbicara tentang di mana kita mengalami refining, dimurnikan. Dari situ saudara bisa lihat bahwa orang-orang yang masuk dalam tanah perjanjian atau orang-orang yang berhak menerima janji Allah adalah orang-orang yang sudah dimurnikan dari motivasi-motivasi yang gak betul, saudara. Banyak orang berusaha menunjukkan diri bahwa dia bisa melayani. Tapi di balik itu semua kan cuma Tuhan yang tahu apa yang di dalamnya. Betul tidak? Coba bilang kanan, bilang kiri kanan. Yang tahu motivasi itu cuma Tuhan. Coba bilang. Tambah lagi, dan dirimu sendiri. Ya kan? Nah, Tuhan itu cara menguji, Tuhan itu cara memproses kita lewat ujian, saudara ya. Dia uji nih. Datang pelayanan gak digubris, jadi usher gak disalamin, masih tetap gak tersenyum, atau langsung panas hati kan? Gak ada usher lagi lah. Mendingan saya cari yang lain. Saudara hati-hati, saudara, karena setiap daripada kita akan selalu masuk di dalam yang namanya ujian. Tuhan pasti menguji kita. Coba lihat, mau masuk SMP, Anda harus melewati ujian SD. Kalau nggak lulus kan balik lagi, ngulang lagi. Tapi hari ini aturan baru, anak-anak TC mungkin tahu ya, bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya tidak naik kelas. Aturan baru bahwa semua itu harus naik kelas. Ada yang bagus sih, harusnya kayak BK ini besok akan masuk ke TK kan, harusnya 5 tahun itu sudah TKB kan. Kalau peraturan dulu, kalau misalnya dia terlambat masuk, dia harus ulang dari TKA. Tapi aturan baru hari ini enggak gitu. Kalau umurmu sudah pas,
Harusnya TKA kan, harus masuk TKB. Nanti akan menyesuaikan sendiri. Jadi nggak ada lagi apa diturunkan, nggak ada saudara. Nah, tapi prinsipnya begini. Anda mau lulus SMP harus lulus dari SD. Mau masuk SMA harus lulus SMP. Mau kuliah harus lulus SMA. Mau jadi S1 harus lulus. Kenapa ini lagi? Dia bilang ini omongan orang dewasa ini. Mana kakaknya, mana itu ya? Si Grace, apa nggak perlu diamankan? Dia senang sih, lagi senang sih. Gak apa-apa Bu, caranya. Nanti kalau saya sudah terganggu, saya suruh dia ngomong sendiri. Jadi di dalam hidup ini tidak ada yang namanya jalan tol. Bilang lagi kiri kanan. Dalam hidup ini tidak ada jalan tol. Marah gitu. Dia dari Bekasi, saudara, jangan marah ya. Dia dari Bekasi 1,5 jam sampai sini, makanya dia protes tadi. Tidak ada jalan tol. Maksudnya kalau nggak ada jalan tol, berapa jam pastor? Nah, itu maksudnya itu. Baik saudara, tidak ada dalam hidup ini yang namanya tidak ada ujian. Yang Anda perlu clear adalah begini. Ujian ada kalau saudara membaca di dalam Yakobus, Alkitab itu mengatakan ada yang namanya ujian, ada yang namanya pencobaan, ya kan? Ujian itu datang dari Tuhan. Maksudnya baik atau tujuannya itu baik. Kalau pencobaan itu datang dari si jahat, tujuannya juga untuk menjatuhkan kita, saudara. Yesus 40 hari itu dicobai oleh iblis loh, bukan diuji oleh Allah. Dia dicobai. Nah, kita akan lihat di sini, saudara. Yang Anda perlu clear adalah bahwa kita harus tahu nih bahwa kita ini sedang mengalami pengujian atau kita sedang ada dalam percobaan. Saya suka menanyakan orang, mana yang duluan? Bagaimana kamu tahu bahwa pencobaan ini, bahwa kamu sedang dicobai setan dan kamu sedang diuji Tuhan? Jawabannya di saat yang sama, saudara. Pada saat kita diuji Tuhan, saat itu iblis pakai momen itu untuk menjatuhkan kita. Atau pada saat kita dicobai oleh iblis, di momen yang sama Tuhan ingin lihat sampai di mana kita bisa melewati ini. Ya saudara, jadi pada saat Anda mengalami pencobaan, di saat yang sama Tuhan sedang menguji itu. Pada saat Tuhan menguji kita, di saat yang sama iblis juga masuk tuh. Tujuan ujian itu adalah untuk membuat kita menerima kemuliaan, menjadi serupa dengan Kristus, ya. Sementara pencobaan, iblis tujuannya adalah menjatuhkan kita, memisahkan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kalau kita jatuh di dalam dosa, maka kita tidak lagi bisa menjadi wadah di mana Tuhan pakai. Kalau kita hidup dalam dosa, bisakah kita menginjil? Nggak bisa, saudara. Bisakah kita ngomong kebenaran? Nggak bisa. Karena kita hidup dalam ketidakkebenaran, saudara. Pas kita ngomong kebenaran, sementara misalnya orang yang tahu kita hidup nggak benar, ya dia akan ngomongin gue, lu sendiri gimana? Susah kan? Makanya kita harus ada di dalam kebenaran. Nah, saudara, izinkanlah yang namanya ujian itu datang dalam hidupmu. Ya, kalau kita membaca doa Bapa kami, masih ingat kan? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bukan doa Bapa kami, maaf. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apalagi Dia membaringkan aku di rumput yang tenang, menyegarkan jiwaku. Terus sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman maut, gada dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Yesus sudah menunjukkan buat kita, Tuhan menunjukkan, kebenaran firman Tuhan sudah menunjukkan bahwa kita ini sometimes akan masuk yang namanya lembah kekelaman maut. Lembah kekelaman maut itu seperti apa sih? Lembah kekelaman, kalau kita saudara tahu gunung ya, ada satu dataran yang lebih rendah dari puncak gunung, seperti bukit lembah. Nah di lembah itu, pada saat ini Israel, saya bicara kondisi Israel ya, pada saat zaman itu biasa pohon-pohon tuh rimbun dan tinggi. Siang hari kayak di malam hari gelap, dan di situ kumpulnya para penjahat-penjahat, orang-orang yang jahat itu ada di situ. Nah, jadi lembah kekelaman maut, orang yang masuk di situ ya harus berserah kepada Tuhan. Kita akan mengalami nama lembah kekelaman maut dalam hidup kita, susah.
Dan Tuhan izinkan itu. Jadi jangan suka berdoa tolak masalah. Hati-hati ya. Ada orang yang suka tolak masalah. Aku usir apa misalnya? Roh malas dari dalam diri. Bagaimana menghadapi kemalasan? Ya lawan si malas. Ya saudara, nggak ada kemalasan itu disebut sebagai roh, itu tidak ada dalam Alkitab. Itu adalah kebiasaan yang harus kita lawan. Jadi jangan salah thinking ya. Yang diusir itu dalam nama Tuhan Yesus itu apa sih? Iblis itu yang diusir. Saudara malas belajar, roh malas belajar yang diusir. Nah, berarti salah saudara. Tapi kita belajar sekali lagi melalui firman Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan sungguh kita lakukan. Ya, oke, next. Kita akan lihat satu ayat yang mendasari ya. Itu ada dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Saudara terbaca kan? Kalau terbaca kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau saya pakai kalimat yang sederhana untuk melukiskan ayat ini, maka seperti ini saudara kata-katanya. Dari api ujian menuju kepada kemuliaan Kristus. Dari api ujian menuju kepada kemuliaan Kristus. Nah, kalau saudara melihat ayat ini saudara ya, coba Ben dibawa ke slide berikutnya. Saya mau lihat, menunjukkan dalam bahasa Inggris, dalam King James ya. Nah saudara, kata-kata yang ada di sini, kalau di bahasa Indonesia dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian kamu, imanmu. Tetapi kalau di dalam King James dikatakan that the trial of your faith, bahwa cobaan, testing kepada imanmu itu ya, itu menghasilkan yang dibawa glory, kemuliaan Tuhan dan semuanya itu. Nah saudara, ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah the trial of your faith. Ujian itu selalu datang kepada iman, saudara. Iman itu apa sih? Iman itu apa, saudara? Iman kalau pakai bahasa yang sederhana adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Kalau ditanya kamu percaya kepada Tuhan, kita selalu berkata, ya saya percaya kepada Tuhan. Tapi iman yang sejati itu bukan hanya ngomong percaya saja kepada Tuhan. Bahkan selalu diterjemahkan bahwa beriman artinya kalau sakit berdoa sembuh. Kan kita suka begitu kan. Terus kalau ada orang didoakan nggak sembuh, ditanya begini, ngomongin gini, mau nggak ada imanmu ini. Apakah iman secetek itu, saudara ya? Saya suka menerjemahkan kata iman ini ada dua jenis dari kata iman. Iman itu ada dua jenis. Yang pertama adalah iman yang berfokus kepada diri sendiri. Yang kedua, iman yang berfokus kepada Kristus. Apa sih bedanya antara iman yang berfokus kepada Kristus dan iman yang berfokus kepada diri sendiri? Contoh orang yang beriman dan berfokus kepada diri sendiri. Tuhan berkati aku percaya Engkau memberkati. Aku percaya anakku sehat. Semuanya serba buat diri sendiri. Egosentris kan. Hanya dialamatkan kepada diri sendiri. Tidak salah, saudara ya. Tidak salah. Nanti saudara saya tunjukkan perbedaan yang nyata dan itu sebenarnya dari dua jenis iman ini menunjukkan tingkat kerohanian kita, saudara ya. Sementara yang Christ center, iman yang Christ center yang berpusat kepada Kristus, itu begini saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, aku percaya Tuhan itu baik. Dia kena masalah, terima kasih Tuhan, Engkau sanggup melepaskan. Ya kan saudara. Iman yang seperti ini memang yang susah, saudara. Karena pada umumnya kalau kita menghadapi permasalahan, reaksi kita adalah yang ini dulu nih, egosentris, iman yang berfokus kepada diri sendiri. Saudara. Sementara kalau saudara tadi lihat di sini, ujian ini akan membawa kita kepada level iman yang lebih tinggi. Iman itu hanya bisa diuji dengan satu permasalahan yang ada, saudara-saudara. Ya.
Bagaimana saudara dan saya tahu ada iman atau tidak kepada Tuhan? Ya pada saat kita mengalami tekanan-tekanan hidup ini, apakah kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan atau kita maksa Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita? Nah, kalau kita masih suka apa-apa sedikit, Tuhan buat aku, ya itu anak kecil biasa begitu kan. Anak kecil kan apa-apa mau diperhatikan, apa-apa mau didahulukan, ya kan? Dia nggak bisa berbagi anak kecil. Contoh si Mari tadi, sendiri. Ya anak kecil, malu. Dan kalau kalau dalam kerohanian masih level anak-anak, sulit bagi kita maksimal untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Melakukan pekerjaan Tuhan tuh butuh orang-orang yang level rohaninya dewasa. Bayangin aja, Anda disuruh tetap berbuat baik saat orang tidak berbuat baik kepada kita. Kan susah. Itu butuh level rohani yang dewasa. Nah, cara Tuhan mendidik kita ini ya lewat trial, saudara. Lembah-lembah pengujian, ya, kalau judulnya The Valley of Refinement. Pemurnian itu Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya satu, kita semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin menjadi sama seperti Kristus. Jangan lupa 1 Yohanes 2 ayat 6 itu mengatakan, barang siapa berkata ia hidup di dalam dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau konsep pemikiranmu itu masih hidup untuk menyenangkan dirimu sendiri, memuaskan hawa nafsumu, ya sulit kita dipakai Tuhan dengan maksimal. Dan Tuhan akan izinkan trial itu datang untuk dikikis habis tuh. Kalau saudara membaca Yohanes 15 ya, tentang pokok anggur yang benar. Ya, kalau saudara membaca ya kan, dikatakan bahwa ada masanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan pruning. Ada masanya di mana daun-daun yang menutupi sinar matahari itu dipotong. Terus cabang-cabang yang tidak berbuah dipotong. Tujuannya apa? Supaya nutrisi itu berfokus kepada cabang yang menghasilkan buah sehingga akhirnya berbuah. Dan sinar matahari itu bisa masuk dengan leluasa sehingga daun-daun dan segala sesuatu yang jelek itu dipotong. Itu bicara tentang apa sih? Ya pemurnian. Ada hal-hal dalam hidupmu yang Tuhan akan izinkan dikikis habis. Pada saat kita mengalami pengujian, nggak ada yang enak, saudara ya. Tidak ada yang enak. Namanya juga dipotong, dikikis, digosok sampai habis. Itu tidak ada yang enak, saudara. Ya. The trial of your faith itu dikatakan lebih more precious, lebih berharga dari emas yang fana itu. Tuhan mau kita mengalami api pengujian supaya kita nih semakin serupa dengan Kristus. Menurut saudara, kenapa para rasul itu matinya nggak wajar semua, dalam kondisi yang nggak baik? Petrus disalib terbalik, ya kan? Ada yang didorong dari atas bukit jatuh mati, mengalami hal-hal yang mengerikan. Kenapa begitu? Menurut saudara kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu tidak akan sia-sia. Stefanus baru percaya kepada Kristus, dilempar batu sampai mati. Tapi pada saat dia mau mati, dia masih berteriak, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Kenapa bisa begitu? Ya level rohaninya dia sudah dewasa. Dia tidak takut dengan apapun yang terjadi. Saudara, mungkin kalau saya cerita tentang penganiayaan, anak ngeri-ngeri sedap, tapi it's okay. Tapi saya mempersiapkan kita semua bahwa kita ini bukan saja mengalami Kristus untuk diselamatkan, tapi kita juga akan mengalami penganiayaan. Nah, kita bilang kita serupa dengan Kristus kan, maka kita juga akan serupa di dalam penderitaan, penganiayaan yang akan datang, itu pasti, saudara. Nah, disinilah makanya bicara tentang pemurnian, bicara tentang trial, berbicara tentang testing, itu semuanya
supaya iman percaya kita itu semakin kuat kepada Tuhan. Anda mungkin tidak terlalu merasakan apa yang terjadi di Timur Tengah ya. Si Ali Khamenei, pemimpinnya Iran itu sudah mati loh, barusan mati. Di bom sama Israel sama Amerika. Pemimpin mereka mati. Padahal dia sudah mempersiapkan untuk ada orang sudah memprediksikan ini, bukan cuma orang, tapi di mana-mana memprediksikan bahwa kalau si Amerika dan ini mereka mau perang, bisa terjadi perang dunia ketiga, saudara. Pemicunya adalah mereka ini. Anda jangan berpikir, masih lama, saya masih muda. Indri, umur berapa kamu Indri? 2 berapa? 20. Wah, masih 20. Masih bisa berfoya-foya, masih bisa menikmati hidup. Pengkhotbah bilang ini, hai anak-anak muda, beria-rialah dalam masa muda, tapi ingat suatu waktu Tuhan akan membawamu ke penghakiman. Jangan main saudara, waktu kita hari-hari ini mari manfaatkan dengan baik. Cari Tuhan, isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan, terhubung dengan Dia, izinkan engkau diuji, izinkan kita dimurnikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui semua situasi yang ada. Tuhan izinkan itu. Jadi jangan buru-buru mengutuk kalau Anda mengalami sesuatu yang gak enak dalam hidupmu. Siapa tahu Tuhan sedang izinkan itu terjadi untuk mengikis apa saja yang gak bagus. Apa saja yang menurut Tuhan tidak berkenan, itu akan dikikis. Coba dan lagi deh. Kata trial ini saudara ya, saya Ben bantu Ben. Oh ya, oke. Ya, Mukidi, bukan ya? Doki. Ya. Nah, trial itu dari dalam bahasa Yunani itu artinya, langsung aja klik satu lagi. Ya tadi testing itu trial atau trying. Ya, trial atau trying. Seperti tadi saya katakan di awal saudara-saudara ya. Di dalam hidup ini kita sudah dengan real melihat tentang ujian dalam hidup kita saudara. Anda mau jadi sarjana harus melalui ujian demi ujian. Setelah semester terakhir ada skripsi, setelah bikin skripsi dihadapkan kepada penguji dan harus meyakinkan penguji bahwa Anda menguasai bahan dan diuji. Setelah berhasil ujian itu baru sarjana itu melekat dalam nama kita, di belakang nama kita saudara. Hidup ini penuh dengan ujian saudara. Dan ujian itu hal yang menurut saya, menurut firman Tuhan itu hal yang memang harus saudara. Jadi saya akan tunjukkan lebih lanjut. Langsung aja klik lagi ya. Ada sedikit kuota. Ujian adalah suatu proses, tantangan atau kesulitan yang harus dihadapi. Jangan pernah lari dari masalah. Saudara, Anda harus punya satu konsep dalam pikiran ini. Memang agak lucu sih bahasanya. Masalah itu bukan masalah. Susah ya? Susah ini. Masalah kok bilang bukan masalah. Tergantung dari sudut mana Anda pandang. Kalau Anda memandangnya dari kebenaran firman Tuhan, maka masalah adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan supaya kita semakin percaya Tuhan, semakin merendahkan hati, semakin mengandalkan Tuhan, stop untuk bersungut-sungut dan mengucap syukur selalu. Orang Israel kan begitu kan. Kalau saudara membaca nanti di Ulangan, tujuan Tuhan putar-putar mereka di dalam 40 tahun itu adalah untuk merendahkan hatinya. Jangan-jangan Tuhan sedang mendidik Anda hari-hari ini untuk rendah hati. Ya, mungkin Anda ketemu orang yang tidak menganggap. Kan kita suka gitu orang-orang Indonesia apalagi. Gengsinya tinggi, merasa harus dihormati, tiba-tiba bertemu dengan sesuatu yang tidak mengindahkan kita. Ya, belajar, mungkin di situ Tuhan sedang mendidik kita untuk rendah hati. Tuhan sedang mendidik Anda untuk sabar karena ketemu sama orang yang menjengkelkan dalam hidupmu. Tuhan mendidik Anda untuk murah hati mungkin. Ya, kita ini perlu mengerti firman Tuhan saja. Kita kadang-kadang nggak perlu banyak bertanya-tanya susah. Ya, yang
penting kita tahu firman. Dan pada saat engkau menghadapi permasalahan, hadapi dengan prinsip firman Tuhan. Itu yang penting. Kemarin saya sharing di kebaktian anak-anak muda di sini, saudara. Daud itu, tentang si Daud, saudara ya. Dia anak bungsu dari Bapak Isai. Anak bungsu, tetapi sejak dia muda, masih belasan tahun, dia satu-satunya yang disuruh mengembalakan kambing domba. Anda perlu tahu, penggembala itu tinggalnya di padang gurun. Kalau anak sekarang umur belasan tahun kan sibuk dengan gadget, main di warnet, dulu zaman masih ada warnet, sibuk dengan game, sibuk dengan... Daud itu nggak ada itunya, saudara. Justru di umur belasan tahun, ya harus mengembalakan kambing domba. Di tengah-tengah kesunyian, siap-siap berhadapan dengan serigala, siap berhadapan dengan singa, pencuri, beruang. Dia siap-siap berhadapan dengan itu. Alkitab mencatat, di dalam kesendiriannya dia ngapain? Stres, nangis-nangis. Kenapa pada bungsu ditaruh di sini? Aku kan harusnya menikmati yang nyaman. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan temukan di saat-saat dia di dalam kesendirian itu dia menyembah Tuhan. Dia ambil kecapinya, dia bernyanyi. Banyak mazmur-mazmur yang ditulis itu ditulis oleh Raja Daud pada saat dia ada di padang gurun di dalam kesendirian. Ayo saudara, kalau Anda mengalami tekanan hidup, mari memuji Tuhan, mari mencari Tuhan, mari mengucap syukur. Dan Tuhan pada akhirnya mengangkat dia menjadi seseorang yang luar biasa. Tetapi perhatikan dari umur dia itu, kata Alkitab catat sekitar umur 17 tahun. Dia ada di dalam semua hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dia menjadi raja 40 tahun, pada saat dia umur 40 tahun. Berapa lama dia mengalami? 13 tahun. Yusuf juga sama. Masuk dalam ujian, masuk dalam satu penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Jual oleh kakak-kakaknya. Dia jadi budak, tapi disertai oleh Tuhan, berhasil di dalam rumah tuannya. Difitnah sama istri dari Potifar, masuk penjara. Ada yang punya kehidupan sesulit Yusuf, atau sesulit Daud, atau sesulit Tuhan Yesus? Nggak ada, saudara. Kita ini semua masih nyaman-nyaman saja, masih punya orang tua, masih punya teman-teman, masih punya handphone lagi. Masih punya duit mungkin, atau punya segala sesuatu. Tapi saudara perhatikan dari tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan tadi. Harus jauh dari orang tua, dijual bahkan. Yusuf pada saat umur 30 tahun, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi dia melewati 13 tahun di dalam lembah ujian. Raja Daud dari 17 sampai 40 itu 23 tahun. 23 tahun dikejar-kejar Saul, berhadapan dengan Goliat, ya, berhadapan dengan orang Filistin. Dia mengalami tekanan-tekanan hidup selama kurang lebih 23 tahun. Baru Tuhan nyatakan sudah, maka dia akan dia menjadi sesuatu yang Tuhan pakai. Saudara pasti mengalami trial testing hari-hari ini. Mungkin Anda bergesekan dengan teman, mungkin Anda bergesekan sama orang tua, atau engkau mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan. Saya nggak tahu, tetapi prinsipnya sederhana, saudara. Kalau trial itu datang, ujian itu datang, mengucap syukur, jalani itu semua, jangan takut, maju saja, saudara. Ya. Dan saya percaya juga, saudara-saudara, berdasarkan prinsip di Alkitab bahwa orang Israel selama 40 tahun Tuhan didik untuk supaya merendahkan hati. Kita tahu kan penyakitnya orang Israel? Tobat, kumat, bertobat, kumat lagi, kumat, bertobat, kumat, bertobat. Sampai Yesus datang pun mereka masih tobat kumat, saudara. Sampai hari ini kalau Anda tahu di Israel sana,
Yang percaya Kristus itu cuma 3%. Selebihnya adalah yang masih menganut Yudaisme. Yudaisme itu mereka hanya percaya 5 kitab Taurat itu. Mereka tidak percaya kebangkitan. Yesus itu bagi mereka saudara, brother, bukan penyelamat. Makanya mereka sampai hari ini masih menghadap tembok ratapan dan terus berdoa, Tuhan kirimkan Mesias. Kasihan ya saudara. Tapi mereka bangsa pilihan Tuhan, menangan. Saya tidak membanggakan gimana-gimana, tapi ya Tuhan itu setia dengan apa yang dilakukannya ya saudara. Oke. Setiap orang percaya Tuhan izinkan masuk dalam lembah ujian. Ya. Coba ikutin saya berkata begini. Masalah itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Nah, connect gak sama sini ini? Saudara ngomong gitu tadi connect gak? Oh, apa sih orang ini masalah dibilang bukan masalah. Makanya tadi saya bilang tergantung dari sudut mana Anda memandangnya. Dari sudut kebenaran firman Tuhan kah? Atau Anda memandang dari logikamu sendiri? Kalau Anda memandangnya dari kebenaran firman Tuhan yang artinya Anda terhubung dengan Tuhan, maka masalah itu bukan masalah nantinya. Karena masalah itu adalah cara Tuhan menaikkan level rohani, tingkat kepercayaanmu kepada Tuhan, level imanmu semakin naik. Dan kalau level iman kita semakin bertumbuh, artinya kerohanian kita bukan lagi anak-anak, mulai semakin Tuhan dewasakan menjadi orang-orang yang dewasa penuh dalam Tuhan. Ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan dampak saudara di tengah dunia ini. Yang tadi saya bilang, hanya orang-orang yang dewasa secara rohani yang bisa Tuhan pakai dengan maksimal. Amin saudara? Amin saudara? Kita mau menjangkau orang lain misalnya, ya dibutuhkan punya kedewasaan rohani saudara. Ya. Kita ngomong A, maka A yang kita lakukan. Ada satu ungkapan dari seseorang, dia bilang begini, a man and his word are one. Manusia, orang yang takut akan Tuhan dengan kata-katanya itu satu. Hari ini ngomong A, apa dapat juga A gitu saudara, atau berintegritas. Nah ini kan butuh kedewasaan penuh saudara. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Anak-anak nggak mungkin begitu, ya. Amin ya nih. Tidak mungkin kalau masih anak-anak ditampar pipi kiri. Ya, soalnya lihat kalau anak-anak marah berantem, kan balas-balasan tuh, teman-teman jadi. Nggak bisa dipakai kalau kita dalam keadaan seperti itu. Nah kalau ada testing dari Tuhan sebenarnya untuk mengubahkan hidup kita, yang anak-anak itu untuk menjadi dewasa. Amin saudara? Amin ya. Ayo terus next Grace. Ya. Ini yakin ya? Ke situ ya Grace, benar ya? Oh iya. Oke. Di dalam satu ayat ya, saudara lihat ini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara perhatikan, ada 2 kata yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu sama artinya, atau dalam bahasa Inggris sama, yaitu trial, testing. Itu apa sih? Tapi di bahasa Indonesia ini saudara acungin jempol buat bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu kata antara cobaan dan ujian itu satu, itu trial, testing. Tapi di dalam bahasa Indonesia dibedakan, satu pencobaan, satu ujian. Nah, tadi saya sudah awal sampaikan kan, bahwa pencobaan itu dari siapa? Sumber pencobaan ini siapa? Iblis. Di sini Yakobus menasihatkan jemaat-jemaat bahwa kamu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu sedang dicobai oleh iblis. Ya. Kalau kita sedang tadi saya juga bilang, kapan Anda dicobai dan kapan engkau diuji oleh Allah dan kapan engkau dicobai oleh iblis. Ini
waktu yang sama, saudara. Pada saat pencobaan itu datang, Tuhan itu seolah sedang menunggu dia. Ayo Bang Martin, ayo Martin, kau sedang dicoba itu sama si jahat. Bertahan dalam pencobaan, supaya dikatakan sini sebab kau tahu ujian terhadap imanmu. Pada saat kita dicobai oleh si jahat, di saat yang sama Tuhan sedang menguji iman kita, saudara. Ya. Saya harap saudara mengerti ya, ini penting ya saudara. Pencobaan itu datang dari si jahat. Kalau ujian datang dari Tuhan. Kapan itu terjadi? Di saat yang sama. Pada saat si jahat mencobai kita, di saat yang sama Tuhan sedang melihat sampai di mana kita bertahan. Dan Alkitab katakan bahwa dia tidak akan membiarkan seseorang itu dicobai melebihi kekuatan, saudara. Tuhan tidak pernah menginginkan atau tidak ada cobaan-cobaan yang melebihi kekuatanmu. Karena Allah itu setia. Dia akan memberi kita kekuatan sehingga kita bisa melewati setiap cobaan yang ada. Kalau saudara mengingat doa Bapa kami kan jelas kan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami. Tuhan pasti melepaskan kita, tapi sebelum melepaskan, dia seolah-olah melihat, jalan sana mencoba, ayo maju. Anak saya semua sebelum berjalan, kan merayap dulu tuh. Setelah merayap mencoba berdiri kan. Setelah bisa berdiri kan, kadang-kadang saya lepas, bisa jalan 1, 2, 3 langkah, jatuh, sepura-pura di tempat lain. Biasanya langsung nangis, terus berharap saya menolong, saya pura-pura di tempat lain. Akhirnya dia berdiri sendiri, merangkak lagi. Saya sengaja biarkan, soalnya kalau dia nggak jatuh, dia nggak bakal berdiri. Kalau Anda jatuh di dalam suatu pencobaan, kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Kenapa? Supaya kamu tahu berdiri. Ya, kalau kita nggak jatuh kan kita nggak belajar untuk berdiri. Nah, saudara, dengar baik-baik. Itu yang saya maksud dengan masalah itu bukan masalah. Semua punya masalah bukan? Tapi mulai belajar konsepnya di sini, masalah ini bukan masalah bagiku, karena Tuhan beserta dengan. Nah, itu iman yang sedang dilatih. Setiap kita mengalami problem, ingat jangan masalahnya Anda usir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bukan masalah yang Anda usir. Tapi Anda berdoa supaya Tuhan menguatkanmu untuk menghadapi masalah itu. Banyak orang suka berdoa usir masalah. Aku usir korupsi. Bukan begitu caranya. Aku usir apa? Banjir. Bukan itu, saudara. Berapa banyak yang berdoa supaya Indonesia tidak mengalami masalah, tapi ada masalah juga kan? Kenapa coba? Menurut Anda kenapa? Karena Tuhan bukan caranya begitu. Caranya menyelesaikan permasalahan bukan mengusir masalah, tapi apa? Dihadapi dengan cara Kristus. Ya, jadi saudara, ayat ini sangat jelas kok. Berbahagia, kamu harus bahagia kalau menghadapi cobaan. Karena setiap ujian terhadap iman itu menghasilkan, yang saya suka, ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Ujian itu menghasilkan ketekunan. Ya, kita bahas sebentar ya. Ketekunan itu apa? Langsung aja cepat. Dari dalam bahasa Ibrani ternyata ada 3 poin tentang kata apa namanya, ya, tujuan dari menghasilkan ketekunan. Terus ada 3 hal ketekunan. Hipomone, bahasa bukan cimone ya, hipomone. Yang pertama, kata tekun itu artinya kesabaran yang tekun. Wah, kok aneh ya? Kesabaran yang tekun maksudnya apa ya? Sederhananya begini, sabar yang terus sabar. Kalau dijabarkan adalah ketekunan berarti sabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Saya ingin lihat yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup. Coba. Oh, semua tidak punya tantangan ya? Hebat sekali, saudara. Yang sini? Ada ya? Ada ya? Dengar baik-baik. Kalau Anda mengalami tantangan dalam hidupmu, mari Anda perlu untuk sabar yang tekun. Tidak boleh menyerah, tidak boleh mundur, tidak boleh lari. Ya. Maju terus menghadapi kesulitan dan tantangan itu.
maju. Tuhan izinkan tantangan itu supaya Anda punya karakter ini, tekun. Tekun. Melayani Tuhan perlu tekun nggak? Melayani Tuhan perlu tekun atau tidak? Perlu. Walaupun Anda nggak dihormati orang lain, perlu tekun nggak? Tekun. Saya kalau mengandalkan, maksudnya kalau mengharapkan orang menghormati, udah mundur aku. Tidak ingin jadi hamba Tuhan. Berat saudara. Melayani Tuhan itu tidak gampang. Tapi karena belajar mempercayai Tuhan, Tuhan kikis loh saudara. Yang kesel-kesel, yang marah-marah kalau tidak dihormati, Tuhan kikis pelan-pelan. Satu hal tentang saudara, tentang tantangan. Tantangan ini akan cepat selesai, itu tergantung respon kita. Orang Israel seharusnya sampai ke tanah Kanaan dengan jumlah kurang lebih 3 juta sampai 4 juta orang itu harusnya cuma 6 bulan dengan berjalan-jalan kaki. Cuma 6 bulan mestinya sampai tanah Kanaan. Tapi kenapa 40 tahun muter di padang gurun? Kalau saudara memperhatikan peta perjalanan orang Israel itu lucu. Mereka sudah ke A, sampai di A Tuhan suruh ke D, mundur ke belakang. Di D bisa 1 tahun, berkemah di situ bisa 1 bulan, bisa. Habis itu masuk lagi ke B. Habis itu muter lagi ke F. Kalau saudara memperhatikan peta perjalanan orang Israel, saya akan ketawa-ketawa sendiri. Tuhan memang penuh dengan apa ya, kejutan-kejutan. Dan ternyata jawabannya sederhana. Karena respon orang Israel saat dituntun keluar, yaitu tadi tobat kumat. Orang-orang yang melakukan nampak tilas perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir itu, mereka temukan setiap gunung atau bukit itu yang dilewati orang Israel, mereka selalu temukan ada ukir-ukiran sapi. Ya, orang Mesir kan menyembahnya kan lembu. Ada ukir-ukiran itu di tengah perjalanan. Bayangkan saudara, orang Israel kalau siang dituntun oleh tiang awan kan? Kalau malam oleh tiang api. Artinya tiang awan, tiang api adalah penyertaan Tuhan. Dituntun dengan pernyataan Tuhan, tapi masih menyembah berhala, memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Musa. Selalu bahasa mereka adalah, Musa emangnya kurang kuburan di tanah Mesir, kau bawa kami mati semua di padang gurun. Sesuai dengan perkataan mereka, mati semua di padang gurun. Dengar baik-baik, saudara, ini penting. Pencobaan itu atau ujian itu kapan selesainya? Tergantung respon kita. Kalau responmu benar, maka ujian itu cepat saja selesai. Tapi kalau Anda bulet, tahu bulet ya? Itu bahasa Madura, bahasa Jawa. Kalau Anda bulet, ya, kusut kayak rambut kusut begitu, semakin lama nggak selesai, pokoknya nggak selesai. Ya karena respon kita itu salah. Ya, kalau respon kita benar, maka pasti beres secepatnya. Ya sesuatu dengar ya. Kesabaran yang tekun itu arti kata tekun yang pertama. Yang kedua, ketabahan, endurance, atau dalam saya diterjemahkan ini, ketekunan juga berarti memiliki kekuatan untuk terus maju dan tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Sekali lagi, terus maju. Terus maju. Izinkan dirimu terus dibentuk Tuhan. Jangan suka komplain. Apalagi Anda berkata, Tuhan, kau bawa aku datang ke Karawaci untuk mati di sini, untuk jadi pengemis di sini. Nanti sesuai dengan apa yang Anda katakan itu terjadi dari. Boleh berkata, boleh mengucap syukur dimanapun Anda ditaruh oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku ada. Terima kasih Tuhan, aku hari ini masih hidup. Terima kasih Tuhan, aku hari ini masih kuliah. Terima kasih Tuhan, aku masih sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, aku masih punya teman. Kenapa saudara gak suka mengucap syukur begitu ya? Tunggunya dapat handphone baru. Terima kasih Tuhan. iPhone 17 yang kuimpi-impikan selama berapa tahun yang akhirnya muncul. Kalau hanya bersyukur gara-gara begitu, receh sekali Anda. Hari ini kita bisa bangun tidur.
Jangan pikir itu karena Yesus suka bilang, bukan karena kamu makannya bagus, olahraga. Banyak juga orang olahraga malam tidur, pagi nggak bangun, bangunnya disuruhnya. Banyak loh saudara ya. Kalau hari ini kita ada, it is because of grace ya. Itu karena grace, ya, karena grace. Karena kasih karunia Tuhan saja, saudara. Jadi jangan suka suka ngomel, suka komplain. Dan kalau ditelaah, oh inilah cara Tuhan mendidikku untuk tidak komplain ya. Dia didik aku supaya aku jadi orang yang suka mengucap syukur. Dia akan didik saudara kalau Anda tukang komplain. Dia akan terus izinkan, dia akan terus gosok sampai komplainmu hilang. Sampai kau berkati, terima kasih Tuhan untuk hidup yang kurai hari ini. Amin, saudara. Amin, Murni. Amin. Yang arti yang ketiga dari kata ketekunan itu kesetiaan. Ayo, setia penting nggak sih? Coba lihat terjemahan apa saya diuraikan. Tekunan dapat juga berarti setia dan tetap berkomitmen pada sesuatu meskipun ada tantangan. Setia. Kalau Anda sudah bernasar, Tuhan aku melayani engkau, jangan mutung. Ayo, jangan mutung. Dan setia itu butuh waktu nggak? Butuh. Nah, ini juga pelajaran buat wanita-wanita. Kalau ada cowok buru-buru ngomong I love you, jangan dikasih angin ya. Saya sedikit cerita sedikit ya. Dulu waktu saya bilang suka sama itu wanita yang tadi pimpin pujian itu, berapa tahu dia bilang apa? Kita lihat setahun ya. Sebel banget saya, setahun gila. Dengan wajahnya yang tanpa dosa dan meremehkan dia berpikir bahwa nanti nggak biasa dalam hatinya, nggak sampai setahun udah hilang nih orang. Kira-kira gitu. Menyebalkan. Suka makan di tempat yang enak. Aku bilang suka, dia bilang ya. Tapi akhirnya setahun. Tapi karena saya membuktikan, saya berjuang bilang. Dalam 3 bulan, dia bilang udah kita jalan. Wanita-wanita dengar baik-baik. Jangan kalau ada laki-laki datang, mereka itu seperti kumbang. Ya memang mereka kumbang, dilambangkan kumbang. Dan kumbang itu kan datang hanya untuk menghisap nektar, ya kan? Nah, jangan buru-buru. Apalagi kalau orangnya kelihatan ganteng, bawa mobil, nggak tahu itu mobil pinjaman atau mobil sendiri. Jangan buru-buru, bilang sama dia, pengalaman saya, bilang, lu senang sama gue, tunggu setahun ya. Nah, kalau dia benar-benar sungguh-sungguh, dia akan, wow, saya benar-benar waktu itu menunjukkan bahwa memang saya suka, saya nggak peduli setahun apa, tetap aja datang ke rumahnya tiap hari ya. Enggak sih, enggak tiap hari, usir mamanya nanti. Tapi saya tunjukkan, ya wanita-wanita harus lihat ini kesetiaan kalau pria-pria yang datang itu. Nah sekali lagi saudara, ketekunan adalah hasil yang akan kita dapatkan kalau kita belajar untuk dengan ujian yang Tuhan izinkan, dengan cobaan yang datang, Anda tetap. Karena tujuan daripada setiap ujian dan percobaan adalah supaya kita ini tekun, saudara. Ketekunan ini penting. Melayani Tuhan perlu ketekunan. Dihargain fine, nggak dihargain juga oke. Lu mau bilang terima kasih, oke. Nggak apa-apa. Yang penting Tuhan berkenan kepada saya. Ayo next dengan cepat. Ada satu poin lagi kalau nggak salah. Nah ini dia. Kalau saudara membaca tadi yang di 1 Petrus 1 ayat 7 kan, saya bacakan lagi kepada saudara. Dikatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Di sini saudara, pencobaan itu disamakan atau ujian itu disamakan dengan emas yang dimurnikan dengan api.
Saya sering khotbah ini dulu ya. Jadi gini saudara, di zaman dulu, zaman purbakala itu, bagaimana seseorang itu mengetahui bahwa emas itu atau tukang emas itu membuat emasnya menjadi murni, itu lewat api saudara. Jadi emas lantakan itu ya, yang barusan mereka ambil di pertambangan misalkan, untuk dimurnikan harus dibakar dulu. Titik lebur emas itu kurang lebih 1000 derajat Celcius dibakar. Dan saudara perlu tahu, massa jenis emas itu adalah paling berat dari semua logam yang ada. Artinya emas itu paling berat. 1 kilo emas dengan 1 kilo misalnya besi, itu beda beratnya ya. Jadi dibakar dulu nih. Pada saat dibakar pertama kali, maka emas lantakan itu masih bercampur dengan macam-macam kan. Ada bercampur dengan debu, ada kerikil, ada batu, ada banyak sekali logam-logam yang ada, perak, apa segala macam itu bergabung. Nah, pada saat dibakar yang pertama kali, emasnya tenggelam, yang paling rendah, yang paling ringan tuh naik. Misalnya rumput kering atau kayu-kayu kecil yang ada dalam itu naik semua kan. Itu pembakaran pertama, emasnya tenggelam. Pembakaran kedua, apalagi yang naik? Aluminiumnya naik. Ketiga, peraknya naik, emasnya tenggelam. Karena emas ini sekali lagi massa jenisnya paling berat. Sampai akhirnya setelah 7 kali dibakar, ya, dicairkan 1000 derajat Celcius tadi, semua yang bukan erat emas naik. Sudah naik semua tuh. Dan yang menarik sekali saudara, si pandai emas itu bagaimana tahu kalau sudah murni? Ya pada saat dia lihat emas itu sudah kayak kaca, dia bisa lihat mukanya tepat ada di dalam emas yang sudah dimurnikan tadi saudara. Ya. Jadi api itu berbicara tentang problems, dan Tuhan pakai untuk membakar kita sehingga akhirnya egois naik, ya. Kesombongan naik, tinggal rendah hati. Apalagi pelitnya naik, tinggal murah hati yang tinggal. Akhirnya yang tertinggal setelah kita dimurnikan dengan setiap problem yang ada adalah Kristus itu sendiri, saudara-saudara. Allah di surga dia melihat kita dan bilang, aduh, kok aku ada ya sama Bu Marin ini, Ibu Ririn ini. Kok aku ada di dalam diri Marin bisa Ririn apa Marin. Marin itu anaknya. Lucu orang dua, ini satu Martin, ini satu Ririn, anaknya namanya Marin. Nanti tolong namakan anakmu ya, gitu ya, gabungan antara bapak sama mamanya. Itu gap, anak saya nomor 1 bukan Dopre, bukan. Lucu juga sih, lucu keren juga Marin, daripada pusing-pusing memikirkan nama. Nah saudara, Tuhan di surga itu izinkan semua masalah itu menghadapi penerpa hidup kita. Sebab, ya itu tadi yang saya katakan, supaya pada akhirnya Tuhan lihat dari surga, aduh, Tasya ini sudah seperti aku. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diminta bajunya, kasih sama jasnya. Diminta uangnya, kasih ATM-nya. Wah keren. Sudah seperti aku. Loh, saudara, mungkin Anda pikir ini, bercanda. Enggak, saudara. Bagaimana cara pandai emas tadi itu mengetahui kalau emasnya sudah murni? Ya, pada saat dia buat ngaca. Itu dia ngaca, dia muka saya persis ada di situ. Bukankah kita disebut anak-anak Allah? Pada saat Tuhan melihat kita, dia lihat ada hidupku di dalam anakku itu. Tuh lihat, hidupku bukannya aku lagi, kata si Rasul Petrus, Rasul Paulus ya. Melainkan Yesus yang ada dalam. Nah kita bilang tadi di 1 Petrus tadi, maka dikatakan bahwa pujian sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Karena pada akhirnya kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Jadi inilah maksud saya dengan masalah itu bukan masalah. Dibakar emang gak enak, ya kan? Mana ada orang dibakar senang?
Mana ada orang yang senang dalam tekanan hidup? Nggak ada, saudara. Saya mengalami tekanan-tekanan dalam hidup sampai akhirnya mau minta tolong sama Tuhan itu sudah males. Dalam pikiran begini, iblis ngomong gini, cuma lu minta tolong, bakal didengar. Ya, itu hal-hal yang kita bisa alami, saudara. Tapi di saat-saat seperti itulah tetap konsisten, tetap tekun. Ya, 3 hal tadi. Tuhan izinkan Anda hari ini menghadapi valley of refining. Jadi masalah itu adalah untuk memurnikan kita. Amin. Bilang satu kiri kanan. Permasalahan Tuhan izinkan. Coba bilang saudara kiri kanannya. Untuk memurnikan kamu. Dan bilang lagi. Dan pada saat Yesus melihat dari surga, dia menemukan dirinya dalam dirimu. Jadi izinkan dibakar. Oke, sama-sama yang terakhir. Masalah bukan masalah bagi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Krista. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus tapi belum terima roti dan anggur, mohon angkat tangan. Oh, itu Yana. Oh, oh udah ya. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Apakah saudara yang percaya bahwa roti yang ada di tangan saudara ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan saudara ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum sama-sama. Yang mengubahkan hidup kami, yang memindahkan kami dari kerajaan maut kepada kerajaan terang. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.